kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kasih setia-Mu Tuhan. Ya Yesus. Setiap perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Syukur. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Amin. Kami siapkan setiap bejana hati Ya, kami Yesus. untuk ditaburi kebenaran firman ya Amin. Bapa. Tuhan Yesus, kuduskan setiap kami, layakkan Amin. setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh layak menerima Amin. kebenaran firman-Mu ya Bapa. Syukur. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Berkati Bapak Gembala yang akan memberitakan Ya, firman-Mu. Biar Kau pakai Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami siap duduk diam di bawah kaki Ya Tuhan. Bapa. Untuk menerimanya ya Bapa. Ya, Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Syukur. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Ini adalah hari yang ke-8 di tahun ini, saudara. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya di hari yang ke-8 ini, saudara? Karena tema kita di tahun ini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Jadi jangan melewatkan hari-hari saudara begitu saja, tanpa arti, tanpa perubahan, saudara. Nah, saudara masuk bulan yang pertama ini, seperti sudah saya sampaikan di minggu yang pertama, saudara ya, di tanggal 1, tema kita adalah perubahan gaya hidup. Kita akan melihat dari Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15. Kita akan buka Alkitab kita di surat Efesus pasal 5 ayat 15. Dan jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapat, saya undang kita semua mari bangkit berdiri. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang percaya firman Tuhan kita katakan amin. Yang berbahagia adalah saya yang mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Cara firman Tuhan katakan perhatikanlah dengan saksama. Jadi perhatikan baik-baik, perhatikan dengan detail bagaimana kita hidup, saudara. Jadi saudara, kalau kita nggak perhatikan kehidupan kita, maka hidup kita ya berlalu begitu aja, nggak pernah berubah, nggak pernah lebih baik, nggak pernah lebih benar, nggak pernah lebih kudus. Tapi kalau kita mulai perhatikan, seperti sudah perhatikan baju saudara, kaki saudara, celana saudara, ya atau tubuh saudara, saudara mulai melihat, oh rupanya ada yang bolong nih, rupanya ada yang nggak bener nih, mesti dibenerin. Tapi kalau nggak kita perhatikan, ya saudara ya, maka kita nggak akan melihat ada yang nggak beres ternyata. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan perhatikanlah dengan saksama, saudara. Ya, bagaimana saudara melangsungkan kehidupan saudara sebagai orang percaya. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar gaya hidup Yesus. Nah, saudara ya, gaya hidup Yesus. Yesus pun pernah jadi manusia, saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir ke dunia, dan Alkitab menulis dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kita bisa melihat apa yang menjadi ajaran Yesus, apa yang menjadi gaya hidup Yesus selama dia hidup sebagai manusia 100%. Sekalipun dia adalah Allah 100%. Ini memberikan kita, saudara ya, teladan, memberikan teladan dalam hidup saudara dan saya, bagaimana saudara dan saya harus hidup. Perhatikan baik-baik hidup saudara dan perhatikan baik-baik hidup Yesus. Ya, sudah semakin mirip apa semakin jauh?
Saudara, apakah saudara sebagai orang Kristen selama ini hidupnya sudah semakin mirip seperti Yesus, saudara ya? Atau justru saudara sama sekali tidak seperti Yesus, saudara ya? Mari saudara kita akan melihat saudara ya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Gaya hidup Yesus. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Amin. Jadi kekristenan saudara menjadi nyata ketika saudara belajar hidup seperti Yesus. Ada lagu katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalau saudara mau memuliakan nama Tuhan, saudara mesti periksa, perhatikan dengan saksama, apakah hidup kita itu saudara ya semakin lama menjadi serupa dengan Kristus. Nah dikatakan sini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus sudah menjadi gambaran, menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan kita. Saudara, ya, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kita manusia yang ada, saudara, yang hidup di dalam dunia ini. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk memeriksa dalam Matius pasal 11. Saudara, tentu saja saudara harus membaca Alkitab sendiri setiap hari. Dan kehidupan Yesus itu dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saya mau mengenal Yesus lebih, saudara harus membaca Alkitab dan belajar dari situ dan mendapatkan bagaimana Yesus hidup. Saudara, namun hari ini saya akan mengajak kita melihat dari Matius 11 ayatnya yang ke-25. Saudara, ini ciri yang pertama Yesus hidup. Saudara ya, Matius 11 ayat 25. Sudah dapat? 1, 2, 3. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah saudara, firman Tuhan saudara dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seorang arif atau orang bijak. Saudara, tentu saja Tuhan Yesus bukan melarang kita untuk menjadi orang bijak dan pandai, tetapi ukuran pandai, ukuran bijak itu menurut Tuhan. Kalau dunia ini mengukur orang bijak itu ada, orang pandai itu ada. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan dia bersyukur kepada Bapa karena semua yang berasal dari sorga itu dinyatakan bukan kepada orang yang bijak, orang yang pandai menurut dunia ini, tetapi kepada orang yang kecil, orang kecil, saudara. Ya, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan hidup Yesus, saudara, yang pertama, gaya hidup Yesus adalah sederhana atau simple. Ya. Yesus lahirnya di mana? Di mana? Di Rumah Sakit Pondok Indah. Di mana? Di mana? Di istana. Yesus tuh raja di atas segala raja. Lahirnya di mana? Di kandang domba. Saudara. Tempat tidur Yesus adalah sebuah palungan. Ya, kita baru saja merayakan Natal, saudara ya. Kalau drama tentang Natal selalu dilukiskan seperti itu. Ya, nggak ada mentang-mentang Yesus sekarang sudah jadi raja, ranjangnya bagus gitu, saudara ya. Terbuat dari dari stainless atau apa? Tidak, tetap sama. Dalam sebuah palungan, saudara, di sebuah kandang domba, sederhana sekali, saudara. Ya, bahkan mungkin lebih sederhana daripada kita semua yang hadir saat ini. Saudara, Yesus hadir ke dalam dunia sebagai manusia yang sangat sederhana. Saudara, nggak neko-neko. Saudara, Yesus hidup sebagai orang kecil.
sebagai rakyat pada umumnya, tidak mendapat hak istimewa, saudara. Padahal dia raja segala raja. Dia datang ke dalam dunia bahkan menjadi hamba, tidak menjadi siapa-siapa, menjadi bukan siapa-siapa. I am nothing, tidak dikenal oleh orang banyak. Sampai Herodes harus tanya sama orang maju, siapa itu raja? Dia penasaran. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu. Tetapi surga tahu, malaikat tahu, Bapa di surga tahu, seluruh alam semesta tahu. Tetapi bagi manusia, saudara ya, yang besar, manusia yang hebat, sekalipun tidak diberitahu. Karena Yesus datang sebagai orang yang sederhana, simple person, saudara, yang nggak neko-neko, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau belajar seperti Yesus, belajarlah hidup seperti Yesus dalam kesederhanaan. Amin. Yesus lulusan mana, universitas mana, saudara? Yesus disebut the carpenter of Nazareth, tukang kayu dari Nazaret. Bukan bos kayu loh, saudara. Ya, kalau bos kayu beda. Tukang becak sama bos becak itu beda loh, saudara. Ya, tukang bajai sama bos bajai itu beda loh, saudara. Ya, supir limosin sama bos limosin itu beda. Yesus itu bukan pengusaha kayu, bukan. Yesus adalah tukang kayu. Biasa disuruh-suruh orang bikinin meja, bikinin kursi, karena dia adalah anak dari seorang tukang kayu namanya Yusuf. Mereka orang kecil, mereka orang biasa. Jika kalau saudara selidiki dalam Alkitab, ketika Yesus lahir, setiap anak bayi itu harus dibawa ke bait Allah. Dalam usia 8 hari disunat, harus mempersembahkan korban. Saking mereka orang kecilnya, orang sederhana, mereka cuma mempersembahkan burung, saudara, dipersembahkan. Kalau yang kaya itu lembu, ya. Yang menengah itu kambing domba, saudara, ya, saudara. Tapi mereka seperti orang biasa, cuma mempersembahkan burung, saudara, dipersembahkan, dibawa ke bait Allah. Tidak ada seremoni, saudara, tidak ada siapa-siapa, saudara. Cuman imam, saudara, di situ ada, saudara ya, saudara, ada beberapa orang, tetapi bukan orang penting juga, bukan orang hebat. Yesus ketika dia keluar sebagai, saudara ya, Mesias, dia tampil juga, saudara ya, dia ketemu dengan para nelayan. Murid-muridnya kebanyakan orang biasa. Kalau nggak orang biasa, orang berdosa, pemungut cukai. Yesus tidak bergaul dengan mahkamah agama, dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat, dengan kalangan pejabat, saudara. Tetapi Yesus bergaul dengan orang-orang biasa, orang-orang kecil. Disitulah Yesus mulai mengajar. Nah, maka saudara, kalau saudara mau belajar seperti Yesus, belajarlah jadi orang yang sederhana. Amin, amin. Ya, jadi orang yang sederhana, orang yang simple, belajar seperti Yesus, saudara. Waktu itu ada kereta kuda, tapi Yesus nggak pernah naik kereta kuda. Alkitab pernah menulis Yesus pernah sekali mengendarai seekor keledai. Sudah, ya. Keledai itu binatang yang terkenal bodoh, lain sama kuda, unta gitu, saudara ya. Itu kendaraan mewah pada zaman dulu. Tapi Yesus naik, saudara ya, keledai yang nggak dimau, yang tidak suka dinaikin orang besar. Yesus belajar jadi kecil, saudara ya. Dan Yesus pun, saudara ya, hidup secara sederhana. Bukan berarti Yesus menolak kemiskinan, saudara, atau menolak kekayaan. Tidak. Yesus bisa hidup, saudara, secara sederhana. Apapun yang Tuhan sediakan, Tuhan Yesus bisa menikmati hidupnya. Itu loh orang sederhana. Saudara mungkin pernah makan di warung Padang sederhana, ya, saudara ya. Biasanya warung Padang itu, saudara, menyediakan pilihan, disediain banyak. Tapi kalau mau ngirit, gimana caranya? Pesen nasi pakai kuahnya aja. Itu katanya anak kos, saudara ya. Anak sekolah lagi pas-pasan nggak ada uang jajan, pergi ke warung Padang, minta nasi putih, nggak diambil yang lain, cuman kuahnya doang, saudara ya. Saudara ya, minumnya teh refillnya 5 kali. Minumnya biar banyak, biar kenyang, saudara ya.
Saudara, goceng kenyang, saudara. Ya, saudara, sederhana. Tapi Yesus juga bisa hidup di kalangan orang-orang, saudara, pemungut cukai. Orang-orang kaya mengundang Yesus. Yesus juga nggak kampungan. Yesus juga bisa makan. Yesus juga bergaul dengan orang-orang banyak, saudara, dengan para pejabat, saudara, dengan pemungut cukai, saudara. Ya, tetapi Yesus tetap hidup sebagai orang yang sederhana. Ya, tidak punya ambisi manusia menjadi orang hebat, menjadi orang terkenal. Bahkan saudara kalau selidiki Alkitab, Yesus sering pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Di sana dia menyendiri, di sana dia berdoa. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang kusta, Yesus bilang, saudara, jangan beritahu siapa-siapa. Kalau zaman sekarang, pendeta nyembuhin orang sakit kutil aja, saudara ya, langsung masuk koran, masuk YouTube. Mujizat terbesar di abad ini, penyakit kutil bisa sembuh, sehingga namanya terkenal luar biasa, bisa diundang kemana-mana. Saudara, itu baru kutil, ya saudara, apalagi bisul. Itu baru bisul, apalagi tumor, apalagi kanker, saudara. Ya, saudara, sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi besar, untuk menjadi terkenal. Tapi Yesus tidak seperti itu. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, saudara ya, dia katakan, nggak usah bilang siapa-siapa. Sampai orang itu tanya, engkau siapa? Saudara, Yesus nggak pernah bilang, aku Yesus, aku Tuhan, aku anak Allah. Dia tidak membesarkan dirinya. Dia tetap belajar menjadi hamba, jadi orang yang kecil. Ini loh saudara, ya, kita harus belajar hidup seperti Yesus. Saudara, dalam surat Paulus mengatakan Filipi 4, mari kita lihat. Filipi pasal 4. Ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Filipi 4 ayat 12, mari kita baca 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita harus belajar cara dalam segala hal kita masih tetap bisa hidup, saudara. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan, Yesus tetap ada dalam hidup kita. Amin. Tetap ada ucapan syukur. Saudara, saudara tetap beribadah apapun yang terjadi. Ya, cara ada orang Kristen bilang, cara ya, saya tunggu kaya dulu baru ke gereja. Karena kalau saya kaya ke gerejanya naik mobil, jadi dihargain orang. Saudara. Ya, tapi ada juga orang kaya pura-pura miskin supaya tidak disuruh nyumbang banyak. Saudara, kaya miskin, saudara ya, itu relatif. Saya mau katakan di dalam Tuhan Yesus kita semua kaya. Amin. Karena Yesus mati buat kita. Yesus menghargai hidup saudara dan saya. Jadi dalam hal kekurangan, dalam hal kelimpahan, bukan rahasia buat kita. Kita nggak norak. Lagi nggak punya duit, teriak-teriak sampai sekampung dengar. Kalau sekarang di WA, di BB langsung pasang status, lagi bokek nih, nggak punya duit. Supaya teman-teman, lu nggak punya duit berapa? Lu mau gua mau nyumbang dah. Atau dalam keadaan kaya, saudara ya, lagi nginep di hotel berbintang 5, langsung dipoto. Lagi pergi luar negeri, langsung dipoto, dipajang statusnya. Saudara, kita anak-anak Tuhan jadi orang yang simpel aja, amin. Lagi makan enak, saudara, lagi makan gak enak, makan mewah, makan sederhana, semuanya sama aja kok. Larinya kemana? Larinya kemana? Ke kloset. Betul gak saudara? Dan ada gak yang harum? Ada gak yang wangi? Gak ada, semua bau. Saudara, ya. Jadi saudara, kita belajar. Saudara, ya, kita nggak menolak untuk menjadi saudara apapun juga Tuhan izinkan apa terjadi, nggak usah menolak.
Jadi orang kecil, amin. Dikasih makan enak, puji Tuhan. Nggak enak, haleluya. Nggak dikasih makan pun, puji Tuhan. Makanya nyanyinya lagunya haleluya, 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 puji Tuhan. Ya, orang Kristen zaman dulu tuh lebih kuat, saudara. Karena apa? Nyanyinya cuma haleluya, puji Tuhan. Kalau sekarang lagunya lebih hebat lagi. Berkat-Mu Tuhan sekarang melimpah, wah melimpah. Nanti kalau lagi nggak ada makan, saudara, cuman nasi putih sama kangkung, saudara ya. Aduh, nggak ada berkat nih. Siapa bilang nggak ada berkat? Saudara, kita adalah orang diberkati Tuhan. Cuma ketika kita makan kangkung atau ketika kita makan sayur, Tuhan suruh diet. Jangan terus makan enak. Amin. Kalau lagi kurang gizi, Tuhan kasih daging. Amin. Tapi kalau udah kebanyakan makan, saudara, ntar mau sinsya nih, hati-hati. Samson, cunyuk, saudara ya. Apalagi kalau HSM nggak ada kolesterolnya, saudara. Apalagi bebek, saudara. Makan terus, saudara. Belum kue nastarnya, telurnya kue lapis, saudara. Makan tuh, saudara. Nggak mau berhenti. Tuhan bilang stop, makan tempe dulu. Amin. Amin. Sederhana dulu. Tapi juga bisa makan enak. Artinya makan mewah. Dalam segala hal nggak rahasia bagi kita, amin. Saudara, sebagai ibu kesel nggak kalau udah masak? Ya, udah masak nih dengan jerih payah, saudara ya. Udah pakai keringat jatuh, pasti lebih gurih, saudara ya. Lagi disajiin, ya mama, cuman tempe lagi. Tempe melulu, kesel nggak, saudara? Kesel nggak? Kesel ya. Nih anak nggak tahu terima kasih, lu bisa makan aja udah bagus loh. Kalau ayam aja, saudara, baru terima kasih Tuhan, terima kasih mama. Lagi masak tempe, mama pelit. Saudara, kesel nggak? Saudara kesel ya, saudara ya. Saudara, semua itu Tuhan kasih kepada kita semuanya baik. Amin. Baik waktu makan sederhana, waktu makan melimpah, semuanya baik. Yang penting kita harus mencukupkan diri dalam segala hal. Jangan jadi orang norak. Lagi miskin norak, lagi kaya norak. Lagi jalan kaki, ya sudah. Saudara, jangan difoto kakinya. Gue lagi jalan kaki. Ya ampun, minta belas kasihan. Lagi naik limusin, foto di depan pintu dibuka. Nih, lagi naik limusin. Itu jadi orang norak, saudara. Jadi orang biasa aja, men. Pasang status, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku, amin. Padahal lagi itu masih jalan kaki, saudara. Ya, belajar jadi orang yang sederhana, saudara. Apalagi nggak punya duit tetapi sok kaya, saudara. Ya kan foto pesawat pribadi. Lu ngapain? Nggak, lagi moto aja. Ini loh contoh pesawat pribadi, saudara. Ya, buat apa, saudara? Belajar jadi orang yang sederhana, orang yang simple. Dalam segala keadaan tetap belajar mengucap syukur, tetap bisa nikmati, amin. Tetap bisa ibadah kepada Tuhan. Yang penting masih bisa bernafas, saudara. Kita memuliakan dan memuji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat lagi Matius 11 ayat 26 dan 27. Matius 11 tadi ayat 26 dan 27. Kita baca ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, yang kedua, ini gaya hidup Yesus, saudara ya. Yesus waktu hidup dalam dunia, yang kedua adalah suka untuk melakukan kehendak Bapa. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan selalu dihubungkan dengan Bapa di surga. Saudara, satu hari doa berapa kali? Sholat berapa kali, saudara? Saudara sholat 5 kali. Berapa kali? Ayat mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Tapi orang Kristen sekarang pintar dibalik. 7 hari dalam sekali, yaitu hari Minggu, aku memuji-muji Tuhan.
Yang lainnya ngeluh, marah-marah, kecewa, stres, pusing, ngedumel. Mestinya 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Saudara, ya, apakah saudara ingat Bapa nggak dalam hidup saudara? Dalam kehidupan saudara, apakah saudara suka untuk melakukan kehendak Bapa? Cara Yesus kasih contoh dalam ajarannya, Matius pasal 6 ayat pertama. Ya, ini adalah khotbah Yesus di atas bukit. Tapi saya beri contoh saja. Ya, Matius pasal 6 ayat pertama. Ayo kita baca ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di sorga. Lihat ya, apapun yang sudah lakukan jangan tunjukin sama manusia. Ya, makanya lagi doa update status, saudara. Waduh, lipat tangan. Lagi berdoa ya? Iya dong, lagi dekat sama Tuhan. Lagi molor kagak difoto, mulutnya mangap, saudara. Ya, lagi puasa nih, piringnya kosong difoto. Oh, lagi puasa. Lagi waktunya puasa nggak puasa kagak ngaku, saudara. Ya, secara di sini dikatakan apa? Apapun yang kita lakukan, jangan, ya, dikatakan ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Sudah, Yesus memberikan ada banyak hal di sini, yaitu hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran. Dia sudah bisa baca satu pasal dari ayat 1, ada ayat 1 sampai ayat 34. Ada juga hal menghakimi. Tapi sudah baca ini aja dulu. Kalau saudara kasih sedekah bagaimana? Ya, jangan diberikan untuk pamer. Nih saya lagi memberi sedekah. Kalau bisa semua orang nggak usah tahu, cuman orang yang dikasih. Saudara, karena kalau orang yang dikasih nggak tahu bagaimana saudara dia terimanya. Saudara, ya, lemparin aja duitnya ke depan rumah. Gitu saudara. Ya, sekarung duit. Tersangkanya saudara ngelempar sampah lagi. Saudara ya. Dikatakan saudara ayat 3 Matius 6 ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini sedekah lo saudara ya, sedekah lo saudara. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau orang-orang miskin, orang susah, jangan sekampung tahu. Kalau bisa nggak ada yang tahu, ngasih orang diam-diam. Saudara, kenapa diam-diam? Karena kita cuma mau dilihat sama Bapa di sorga, amin. Karena kita cuma mau dipuji sama Bapa di sorga. Manusia nggak butuh pujiannya. Hari ini saudara baik sama manusia, saudara dia bilang saudara baik. Besok saudara nggak punya duit, nggak dipinjemin duit, dia bilang apa? Dasar pelit lo, Cina Arab lo. Betul nggak saudara? Ya, kalau saya berbuat sesuatu, tujukan kepada Tuhan, amin. Kepada Bapa di sorga. Berdoa juga sama. Tuhan Yesus ajarin kalau berdoa, jangan di jalan-jalan berdoa. Berdoa masuk kamar, kunci kamarmu. Berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan, Bapa di sorga akan menjawab doamu. Saudara, doa buat apa pengumuman? Gue lagi berdoa. Yang dengar doa kita, yang jawab doa kita kan Bapa di sorga. Maka Tuhan kasih contoh di ayat ini saudara. Ya, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Ditujukannya kepada siapa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan Yesus selalu mencari kehendak Bapa di sorga dinyatakan. Berpuasa juga sama, ya, ayat 16 sampai 18. Kalau puasa, ya, saudara, kelihatannya supaya saudara seolah-olah tidak puasa, amin. Seger udah mandi diminyakin, saudara ya. Jangan ke rumah orang lemes. Ngapain lo? Lagi sakit? Enggak, lagi puasa. Jelah, ya.
24 jam nih, 24 jam ya kan. Saudara, apalagi orang kagak puasa tapi belaga puasa, lebih jahat lagi, dosanya double. Saudara, ke gereja, saudara, aduh haus nih, haus ya, padahal di rumah baru ngopi, saudara ya, baru makan sarapan, saudara. Ke gereja doa puasa jam 11, saudara, lemes, saudara ya. Oh haleluya, Tuhan beri kekuatan. Kuat dari mana, saudara? Dari Hongkong barusan makan, saudara. Saudara ya, berarti saudara sakit gula dong, habis makan langsung lemes, saudara ya kan. Ayo tunjukkan kalau sudah puasa. Kalau saudara tunjukkan puasa karena saya, saudara, nggak ada saya, saudara puasa nggak? Halo, nggak ada Bapak Gembala puasa nggak? Satu kali saya mau ke restoran beli makanan buat anak-anak nggak puasa, lihat saya lagi makan. Ibu lagi ngapain? Ini lagi buka awal. Masih jam 11 sudah buka, saudara. Puasa apaan tuh, saudara? Itu mah telat sarapan. Masa jam 11 siang udah buka awal nih? Nggak tahan, udah gemeteran. Makanya saudara, ada orang Kristen suruh puasa, saudara ya, nggak mau puasa. Kenapa? Dia anggap itu perintah gereja, perintah saya. Ayo Bapak Ibu, masih suka puasa nggak nih? Hah? Masih suka puasa nggak? Kalau suka puasa, pasti timbangannya. Kata siapa timbangan turun? Kata siapa? Saudara, timbangan turun naik itu bukan karena suka puasa, enggak. Saudara, ya kan, orang suka makan tapi kurus, itu sakit diabetes, saudara. Makannya banyak tapi lapar terus, tapi kurus badannya. Mau kayak gitu? Mendingan makan sedikit tetapi semakin sehat. Jangan semakin gemuk juga, saudara. Repot. Sehat yang penting. Timbangan stabil. Amin. Kolesterol stabil. Tekanan darah stabil. Asam urat stabil. Stabilnya di normal, jangan stabil di atas, saudara. Pusing nanti, saudara. Ya, saudara. Hal mengumpulkan harta juga begitu. Saudara, Tuhan bilang kalau ngumpulin harta, jangan ngumpulin di bumi, kumpulkan hartamu di sorga. Saudara, ya, jangan hatimu terpaut kepada harta. Saudara, ya, mengapa Tuhan mengajar kita untuk memberi persembahan, untuk memberi persepuluhan? Supaya apa? Kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan harta kita. Cara mau nurut nggak? Kalau saudara mau nurut, berarti saudara mengandalkan Tuhan. Tapi kalau saudara nggak memberikan persembahan, nggak memberikan persepuluhan, nggak memberikan tatangan, berarti saudara mengandalkan hidup saudara kepada harta saudara. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Tidak seorang pun mengabdi kepada dua tuan. Saudara boleh pilih kepada Mamon atau kepada Tuhan. Mamon itu bicara harta, Mamon itu bicara cien, duit. Kalau saudara tidak mau memberikan persembahan kepada Tuhan, berarti saudara sedang menyembah Mamon, menyembah harta. Saudara, tapi kalau saudara mau melakukan kehendak Tuhan, Bapa, aku serahkan apa yang menjadi milikmu, dan aku akan pakai akan apa yang menjadi milikku, dan aku percaya Tuhan pasti memberi kelimpahan. Itu berarti saudara menyembah Dia sebagai Tuhan. Saudara, ngumpulin harta kebanyakan juga percuma. Nanti saudara harta menumpuk, jadi masalah, jadi penyakit, jadi persoalan. Belum lagi ditipu orang. Ya, puji Tuhan, saudara, anak-anak Tuhan tuh dilindungi Tuhan, amin. Ya, kalau boleh saksi, saudara ya, mengutip kesaksian Ria dan Rian ya. Pas hari Natal, sekeluarga di sini, beda setembok doang, sininya kebakaran. Rumah mereka dilindungi Tuhan, amin. Bahkan Tuhan menjaga harta milik mereka, saudara. Ya, saudara, bayangin tuh selokan got, saudara, bisa keluar air bersih melimpah-limpah. Saudara, itu air dari mana kalau bukan air dari sorga? Amin, saudara. Ya, got, saudara, got itu paling berapa senti sih, betul nggak, saudara ya? Ya, udah got hitam, saudara ya. Saudara, waktu disemprot katanya airnya kayak air pam. Saudara, ajaib nggak Tuhan kita? Itu, saudara. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan yang baik dari Tuhan. Dalam musibah pun Tuhan tetap melindungi. Saudara, itu loh kalau kita bertuhankan Tuhan, bukan bertuhankan Mamon. Kemudian diteruskan lagi hal kekhawatiran. Jangan khawatir.
Besok mau makan apa ya? Saudara, ya, jangan khawatir. Tuhan pasti pelihara, amin. Saudara, ayat 32 katakan apa? Matius 6 ayat 32. Ayo kita baca 1 2 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakku yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 3 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Anak Tuhan, jangan khawatir, karena kita tahu Bapa di surga pasti memelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku tahu Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Pernah di Alkitab, di Injil, 4 kitab Injil, Tuhan Yesus bilang, coba cek dana, ada kurang dana nggak? Pernah nggak? Pernah nggak saudara? Yesus bilang itu sama murid-muridnya. Saudara, bahkan kasnya Yesus itu selalu dicolong sama siapa? Sama siapa? Yudas Iskariot, sang pencuri. Akhirnya menjual Yesus. Saya tanya, pernah kekurangan nggak? Ada pencurinya aja nggak pernah kurang, apalagi nggak dicuri. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam kelimpahan. Artinya kita tidak akan minus, tidak akan kekurangan, selalu cukup berkat Tuhan untuk setiap hari. Firman Tuhan, jangan bilang setahun, serakah banget. Saudara, haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Berarti saudara ngalami, amin, ngalami kebaikan Tuhan, ngalami pemeliharaan Tuhan. Saudara, ya, ayo tujukan hatimu kepada Bapa. Percaya bahwa Bapa sanggup. Tuhan kita besar, amin, mengatasi segalanya. Belajar untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara, lebih jauh lagi, yang ketiga, kita lihat Matius 11 tadi. Ini gaya hidup Yesus di dalam dunia yang perlu kita contoh. Ayat 28 dan 29. Ya, sampai 30. Ya, sudah dapat? 1 2 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ketiga, gaya hidup Yesus adalah apa? Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Ini agak susah nih sudah dipraktekin kalau di luar gereja. Kalau di gereja mah semuanya lemah lembut teh. Salam, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Keinjek juga. Maaf Pak, maaf. Kaki Bapak numpangin kaki saya. Wih. Kalau di gereja saudara, coba di bus saudara, mata. Lu taruh di mana? Ini kaki gua nih, bukan ulekan. Saudara ya. Ya, kalau di gereja paling gampang lemah lembut dan rendah, karena Yesusnya terasa dekat di hati. Heaven is in my heart. Wah, saudara ya, surga di hatiku. Kalau di gereja, coba bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya kalau di rumah masih lemah lembut nggak? Mama, kacamata papa di mana? Iya, ya. Tuh di kepala papa. Oh iya lupa. Maklum udah tua. Tapi giginya masih banyak, saudara. Ya, jangan lupa kacamata. Mama, mana kacamata? Mana? Saudara, ya. Isinya dibentak tambah gugup. Dicari sampai kolong ranjang kagak ketemu. Coba kalau nanyanya baik-baik saudara ya. Mama, kacamata papa mana? Langsung isinya melihat wajah bapaknya yang penuh dengan cahaya kemuliaan. Amin. Sehingga kacamatanya langsung kelihatan, ternyata ada di jidat saudara.
Ya. Apalagi kalau nanya gini, Mama, duit papa, dompetnya di dompet kemana ya, Ma? Itu pertanyaan, saudara ya, bahaya loh saudara. Itu bisa, saudara, ya, membunuh harga diri loh saudara. Papa pikir mama ini harganya cuma 0 peseng. Udah hidup sama papa, suka susah. Mending kalau ngasih gaji cukup. Ya kan saudara. Nah kalau nanya baik-baik. Amin. Jangan langsung menuduh. Mama, dompet papa kok kosong ya Maya? Ini tuyul apa babi ngepet yang nyolong? Jangan begitu juga saudara. Ya, saudara. Ya nanya baik-baik, Mama, kira-kira ada kebutuhan apa nggak yang perlu dicukupin gitu ya? Ya kan saudara ya? Kenapa Pak? Ini Papa mau meriksa dompet nih. Loh kok nggak ada ya Ma duit yang nopek? Iya Pak, tadi Mama beliin, ya kan? Untuk apa? Untuk Ciantar. Kan mesti beli cunyuk, mesti makan. Oh iya gitu kan saudara ya? Jadi kalau nanya itu penuh dengan perasaan. Susah emang prakteknya saudara ya. Karena biasa suami istri itu sudah nggak ada puhau isenya lagi. Adanya cuma esenya aja saudara. Osenya aja. Puhaunya nggak ada saudara. Ya, saudara. Tapi di sini enggak. Amin. Bapak-bapak semua lemah lembut dan rendah hati. Kalau belum sembuh, ikut camp pria lagi. 1, 2, 3. Ibu-ibu juga gitu. Jangan bapaknya suruh lemah lembut, nyerocos terus kalau kayak senapan saudara. Saudara, bapaknya telinganya juga panas saudara. Ya, kalau minta sesuatu pakai cara yang lemah lembut, amin. Bikinin dulu kopi anget. Jangan lupa gulanya, saudara. Ya kan, kasih suasana sejuk, nggak ada AC, AB juga boleh. Kipasin, papa panas ya gitu ya. Suami pasti tahu dah saudara. Suami juga punya kepekaan kok saudara ya. Ya saudara ya, kan ada Roh Kudus saudara ya. Anak juga begitu sama orang tua juga belajar sama anak. Amin saudara. Jadi kita belajar punya gaya hidup Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau terus diajar. Ya, yang ikut doa malam doa puasa pasti tahu ya. Saudara ya, yang dikasihi, yang ditegur, dan yang dihajar. Ya, di YouTube masuknya agak lain sedikit. Yang diajar, yang ditegur, yang dihajar, saudara ya. Ya, tapi intinya sama aja. Saudara, Tuhan itu selalu mengajar lebih dulu. Amin. Ngajar dulu. Kita mau belajar nggak gitu loh, saudara ya. Baik-baik seperti ini, baik-baik, saudara. Ya, tapi kalau enggak, Tuhan mulai tegur, kasih teguran. SP1, SP2, SP3. Saudara, kalau nggak bertobat, Tuhan hajar. Tentu saja dihajar itu nggak enak, tapi itu Tuhan lakukan karena Dia mengasihi kita. Ya, yang nggak datang saya kirimin tuh saudara ya. Kan kita ada grup WA nih. Ya saudara Cie ya, GPPS Cie punya grup WA nih. Yang belum masukin, invite. Saudara ya, yang belum nggak ada admin saudara, bilang yang punya admin tolong di-invite. Semuanya rata-rata dikasih admin ya, yang baru-baru dulu ya saudara ya. Invite temannya, masukin saudara ya. Saudara, kalau di-invite kok nggak masuk saudara, kenapa? Nggak ada kuota. Ya iya, beli kuota dulu saudara ya. Saudara, jadi saudara, lewat pengajaran kita jadi lebih ngerti. Amin. Ya saudara baca, saudara selidiki firman Tuhan. Oh begini ya maksudnya, oh begini maksudnya. Supaya saudara lebih ngerti dan tidak usah ditegur, apalagi dihajar. Karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. Oleh rendah hati orang yang mau belajar. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, saudara, kalau kamu mau hidup enak, nurut sama papa mama, pasti hidupmu enak. Ya, artinya enak itu bukan cuma makan enak, saudara, ya, tetapi hidupmu dipelihara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Itu adalah suatu perintah penting, saudara, supaya engkau lanjut usiamu dan diberkati Tuhan. Saudara, ada seorang
jemaat saudara datang kepada saya, ya, dan karena dia sudah dibaptis, ya, dia nggak izin dulu memang sama orang tua, saudara ya, karena soal baptisan itu soal pribadi. Kalau saya percaya Yesus, saudara ambil keputusan, saudara baptis. Tapi karena dia mau mengurus KTP itu kan dulunya agamanya masih yang lama, mau dia ganti baru. Kalau zaman saya dulu tinggal serahin kartu baptis, saudara ya, langsung tuh dirubah, kakaknya dirubah, KTP-nya dirubah. Tapi kali ini bilang saudara, oh nggak bisa, kakak kamu masih muda, karena kamu punya bapak, bapaknya dipanggil saudara ke kelurahan. Ya, orang bilang hongyam saudara, ya bahaya nih saudara, dia akan dipanggil, Pak anaknya katanya mau Kristen. Loh, kenapa mau Kristen kamu? Ya, baru dia ngomong, Pak saya udah dibaptis Pak, saudara. Bapaknya mungkin nggak terlalu pusing saudara ya. Pulang-pulang mamanya dikasih tahu, mamanya marah, saudara. Ya berarti kamu melangkahi mama, kamu nggak menghargai mama. Ya buat apa kamu jadi anak mama, saudara? Makanya manggil selamat pagi abah, selamat pagi emak, karena papa mamanya nggak mau ngakuin saudara. Terus dia bilang gimana ya om? Ya, saya udah siap nih, buntelan. Ngapain? Saya mau kabur dari rumah. Saya bilang jangan. Kamu diusir gak? Enggak. Tapi mama saya udah bilang gitu. Saya bilang begini, justru kamu harus buktikan di dalam Yesus kamu adalah ciptaan baru. Kalau dulu kamu diomongin, kamu tersinggung, sekarang justru jangan. Tunjukkan kepada orang tua kamu bahwa kamu sudah berubah. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hidup seperti Kristus. Doakan orang yang menganiaya kamu. Saya percaya orang tuamu pasti akan datang kepada Tuhan. Ternyata papa mamanya dulunya Kristen. Sekarang nggak Kristen lagi. Dan malah benci orang Kristen. Karena apa? Yang pertama, mamanya dikecewain sama orang Kristen. Nah ini loh orang Kristen ya, kalau nggak jadi kesaksian ya, ngomongnya ketus, ngomongnya ibu-ibu biasanya tuh gaulnya sama ibu-ibu ya saudara ya, ngomongnya ketus, mungkin melukai, akhirnya nggak usah gereja lagi, ya akhirnya dia pindah ke agama yang dulu. Bapaknya lebih parah lagi, ya kan? Karena ini anak namanya udah Kristen, hebat nggak saudara? Tapi papa mamanya sekarang nggak Kristen, cara ya. Papa saya lebih parah lagi om, kenapa? Karena ditipu sama pendeta. Waduh pendeta lagi. Orang Kristen aja udah cukup saudara ya. Pendeta lagi kagak benar saudara. Ini namanya surabahayanya gitu orang Kristen ya. Kalau nggak punya gaya hidup Kristus kayak begitu, saudara. Akhirnya mereka berdua benci sama Kristenan. Saya harap kita di sini tidak ada gara-gara hidup kita orang jadi murtad ya. Itu murtad saudara. Ya belum lah saudara ya, belum murtad ya saudara. Jadi murka, jadi marah, nggak gereja-gerejaan lagi. Kenapa? Tuh si Inci itu tuh gerejanya lajin, ngomongnya mulutnya kayak ember. Kalau di sini nggak ada, amin. Sini mulutnya semua manis, amin. Ya tapi jangan kemanisan, nanti kencing manis saudara. Ya manisnya sedikit-sedikit aja saudara ya. Kayak teh, minum teh kan ada sepet-sepetnya saudara ya. Tapi manis enak gitu saudara ya. Mules juga jadi hilang saudara ya. Jangan kemanisan juga saudara ya. Jadi kita mesti belajar lemah lembut dan rendah hati, belajar cara menjadikan gaya hidup Kristus itu seperti menjadi milik kita, jadi milik kita. Belajar terutama apa? Orang-orang serumah dulu, mereka mesti tahu siapa Yesus di dalam kitab saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, mari ayat yang terakhir saudara ya. 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Mari kita baca. Sudah dapat? Yuk kita baca dulu ya.
Ya, 1 Petrus 4. Ayat 1 sampai 3. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah ini saudara, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Belajar bagaimana waktu yang ada. Semakin hari semakin bertambah, saudara, semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. Saudara, Yesus yang menjadi teladan dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, harus menjadi patokan dalam kehidupan kita. Ya, bukan karena manusia, tapi semua karena Tuhan. Kiranya firman Tuhan, saudara, terus mengajar kita, amin, menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga saudara dan saya bisa memiliki gaya hidup Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Haleluya.